Halo semuanya, nama saya Aurelia Sunjaya, saya dari SMAK 5 Pendamping Jakarta, dan hari ini saya akan membawakan naskah monolog Dunia Dalam Koin dari EKP Kusuma. Selamat menyaksikan semuanya. Rasanya sudah lama aku mencoba untuk mengerti apa isi dari buku ini. Bahkan lebih lama daripada apa yang aku ingat. Tapi tetap saja tidak ada yang masuk ke otak. Pusing, berbanding. Bagaimana kalau kita coba berdialog dengan buku ini dari hati ke hati? Siapa tahu dia dapat mengerti apa yang ingin aku sampaikan kepadanya. Wahai jiwa yang ada di dalam buku ini, mengertilah apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Dengar dan dengarlah. Aku tahu kamu mungkin sudah bosan dengan jari telunjukku yang setiap hari membolak-balik helai demi helai isi dari perutmu ini. Demi seteguk ilmu untuk melicinkan otak yang ada di dalam kepalaku agar tidak lemas karena vitamin. Wah Allah, setiap serabut otakku yang jumlahnya bermiliar-miliaran. Setiap hari nyaris tidak pernah tidur karena banyaknya peristiwa, kejadian, perintah yang didapat dari seluruh mata, hidung, mulut, telinga, dan teman-temannya yang memintanya untuk menerjemahkan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kau lihat aku yang sudah sekarat, melahap apa yang kau jejalkan kepadaku. Mulai dari dunia yang banyak tapi terbatas, hasrat yang tak berujung, pengorbanan palsu, obrolan janji busuk sebusuk sama di lubang sama di besar itu. Aku tidak sudi lagi jadi budakmu. Wah, cepat kau pergi dari sesaknya serabut otakku yang seakan-akan ingin terbuang. Aku sudah tidak tahan lagi. Bagaimana caramu mengintimidasi perkataanku, menghujat keakuanku, goyang dinding sadaranku, hingga dengarku terkubur, tertimbun oleh kata-katamu yang melilit, bertumpang tindih, semeraut tanpa keberaturan, yang akhirnya mengunciku ke dalam ruangan yang sepi, tak berbau, tak berwarna, kaku, tidak berawal, dan tidak berakhir sampai aku sadar dalam ketidaksadaran. Mati dalam keadaan hidup. Oh, di mana sang pengasih? Di mana kebenaran?
Sebenarnya dia datang dari arah yang jauh. Bukan sanak saudara maupun family. Dia datang menghembuskan angin surga tentang sesuatu yang bisa membuatku menjadi megaloman. Iya, megaloman. Seorang yang bisa menguasai dunia. Tapi ada satu syarat yang harus aku penuhi. Yaitu aku harus membunuh. Dengan kata aku jawab, aku tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Jangankan membunuh manusia, membunuh semut aja aku tidak sanggup. Ya, bagaimanapun juga, semut memiliki hak yang sama seperti manusia. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan posisi, dan hak-hak insting naluriah lainnya. Bukan membunuh yang seperti itulah anak muda. Kamu harus membunuh setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiranmu. Dan kamu harus membersihkan di pikiran besar dan pikiran kecilmu itu untuk mengetahui sesuatu. Lalu aku tanya, loh, kenapa seperti itu? Dia pun menjawab, diam! Jangan berbicara sebelum aku yang mempersilahkan. Itu aturannya. Mengerti? Dia menjawabku dengan sangat lantang. Masih banyak hal-hal di dalam aturanku yang harus kalian penuhi sebelum kalian menjadi seorang megalomania. Kau dengar Rio Renda itu? Mereka adalah pengikut setiaku. Di dalam jiwa mereka sudah tidak ada lagi apa itu yang namanya keadilan, kebijaksanaan, kearifan, dan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan itu. Semua itu sudah kubeli dan kuganti dengan koin kepalsuan menjadi ruh dan semangatku. Dan koin ini telah aku siapkan bagi siapapun dari mereka yang mau mengikuti aturanku, yaitu materi. Dan itu akan memberikan mereka peringkat bahwa mereka telah menjadi Buddha seorang arogan. Mereka ini meninggalkan kehakikiannya sebagai manusia untuk mengikuti aku. Dan itu yang aku mau dari kamu. Kini sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kamu harus menjadi manusia tanpa perikemanusiaan. Dan tentunya arogan seperti aku. Sepertinya aku sudah tidak bisa keluar dari kekuasaan si arogan. Apakah aku sudah menjadi budaknya? Tidak mungkin. Sudah berkali-kali aku menolak apa itu yang namanya upacara atau pembaptisan yang dilakukan oleh si arogan. Jelas-jelas aku sudah menolak mentah-mentah apa yang dibicarakan oleh si arogan. Tapi mengapa? Mengapa pikiran kepalaku selalu saja kacau? Aku tidak pernah fokus akan sesuatu. Dan aku juga merasa ada cahaya-cahaya di sekelilingku. Cahaya di dalam tabung yang mengujiku ke dalam keterasingan.
menggangguku setiap aku ingin tidur, sehingga tidurku tidak pernah nyenyak. Cahaya-cahaya itu selalu mengganggu pikiran dan akalku. Di mana budi pekerti yang diajarkan oleh ibunda? Di mana jiwa kesatria yang diajarkan oleh ayah? Semua itu sudah terhapus dalam memori otakku yang kejam, keram, memar, membiru disengat oleh cahaya-cahaya itu. Buku ini sudah tidak mampu lagi masuk dalam otakku yang penuh dengan rasa ketidaktahuan, gumpalan-gumpalan keraguan, dan kelak-kelik kemalasan yang memenjarakan destiniku. Timang anakku sayang, sudah besar nanti jangan jadi megalomania. Timang anakku sayang, sudah besar nanti jangan jadi raja goda. Timang anakku sayang, sudah besar nanti jangan jadi sumpah serapah. Jangan kamu jadi rendah riuh ketidakpastian. Tugasmu ada di arah sana. Hancurkanlah kebukuan hati ibundamu yang tidak berujung ini. Tancapkanlah bendera dengan gagah, seperti gunung yang menancapkan isinya ke dalam perut bumi. Oh, anakku, anak pintar, jangan menangis. Simpan air matamu ini untuk orang-orang yang haus akan ketulusan nurani, nak. Simpan air mata ini untuk haruan abadi akan kepalsuannya zaman yang melilit seperti rantai tanpa ujung. Sekarang tidurlah di dalam pelukan sang kekasih, ditemani oleh nyanyian rembulan dan alunan simfoni gemintang yang suaranya menyapu setiap keresahan. Bermimpilah akan kerajaan di mana di sana masih banyak kata yang bermakna, masih banyak air kemunian yang mengalir dengan deras tentang bagaimana budi pekerti ditempa oleh hati nurani. Dan itu yang akan menjadi senjata untuk mengalahkan si arogan. Salam dari Bunda Yana untuk kebijaksanaan dan mahal ilmu ketidakpastian.